Kasus pembunuhan Brigadir J mengungkap fakta baru. Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhannya mengajukan gugatan lantaran dirinya tidak terima dipecat dari kepolisian. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo ternyata tidak terima dirinya dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia. Ia lalu kemudian memutuskan untuk menggugat Presiden Joko Widodo dan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam gugatannya, kuasa hukum Ferdi Sambo menggugat mengenai pemecatan tidak dengan hormat yang diterima kliennya buntut kasus pembunuhan. Mantan Kepala Divisi Propam itu sendiri harus menjalani persidangan kasus Brigadir J hingga hakim menyatakan semua bukti dan saksi sudah rampung diperiksa. Namun di tengah persidangan lanjutan, Sambo pun tiba-tiba menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Listio Sigit karena tidak terima dipecat dari Polri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Simak inilah selengkapnya. Pengajuan gugatan Ferdi Sambo dilakukan pada Kamis 29 Desember 2022 lalu ke PT UN Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 476-G-2022 PT UN JKT. Tak hanya menggugat, Sambo pun secara gamblang menyatakan gugatannya tersebut ditujukan kepada dua orang, yaitu Presiden Jokowi sebagai tergugat 1 dan Kapolri Listio sebagai tergugat 2. Gugatan Sambo tersebut menimbulkan banyak kontroversi. Lantas, apa saja gugatan yang dilayangkan oleh Sambo kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Listio? Gugatan yang diajukan Sambo berisi 3 poin. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat Ferdi Sambo untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 71/Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Ketiga, memerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Alasan Sambo dalam menggugat Presiden dan Kapolri ini adalah karena tidak terima dengan keputusan yang dilakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Senin 19 September 2022 lalu. Banding yang diajukan Sambo juga ditolak dalam sidang tersebut. Komisi banding juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat Sambo sebagai anggota Polri. Kendati demikian, pihak Polri mengungkap siap menghadapi gugatan yang dilakukan oleh Sambo kepada Listio selaku pemegang jabatan tertinggi di Polri saat ini. Tak hanya itu, Irjen Pol Dedi mewakili Mabes Polri pun mengaku menghargai hak gugat Sambo. Kadif Humas Polri pun buka suara soal gugatan Sambo. Tak hanya pihak Polri selaku pihak yang tergugat, Kejaksaan Agung sudah mengetahui pasal gugatan Sambo dan menunggu surat kuasa khusus untuk memproses gugatan ini ke ranah hukum. Selama menunggu surat kuasa, pihak Kejagung pun mengungkap akan menyiapkan tim pengacara negara beserta jaksa pengacara negara demi menghadapi gugatan ini di meja hukum. Jumat 14 Oktober 2022 lalu, Presiden Joko Widodo mendadak memanggil seluruh perwira tinggi Polri di Istana Negara. Petinggi Polri tersebut mulai dari tingkatan Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyatakan kasus Ferdi Sambo telah membuat kepercayaan publik kepada institusi kepolisian menurun drastis. Catatan itu membuat sang presiden cukup marah sehingga sampai menyampaikan langsung ke semua kepala kepolisian. Presiden menyebut, karena adanya kasus Ferdi Sambo tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada dalam posisi paling rendah. Tanpa menyebutkan sumbernya, Jokowi lalu mengutip sebuah data untuk menguatkan pernyataannya. Karena itulah Jokowi meminta kepada seluruh aparat kepolisian untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Salah satunya dengan cara tidak melakukan gaya hidup mewah, terutama di jajaran perwira tinggi. Masih dalam forum yang sama, Presiden menyebut penyebab anjloknya kepercayaan publik terhadap institusi Polri adalah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang diotaki oleh Ferdi Sambo.
Dengan tegas, Presiden menyatakan kasus Ferdi Sambo telah membuat runyam institusi Polri. Rasa Mala Aritonang, pengacara Ferdi Sambo, mengutarakan alasan kliennya baru menggugat sekarang. Diketahui bahwa Ferdi Sambo sedang sibuk menjalani proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan dirinya sebagai tersangka. Padahal putusan PTDH terhadap Sambo itu sudah dikeluarkan pada 26 September 2022 lewat keputusan Presiden Republik Indonesia. Rasa Mala menjelaskan jika Sambo kini tengah sibuk menjalani persidangan pembunuhan Yosua. Maka dari itu pihaknya baru bisa mengajukan gugatan tersebut pada Kamis 29 Desember 2022 lalu. Rasa Mala menyebut sejatinya Sambo menghormati keputusan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun Sambo sendiri menilai ada kesalahan prosedur atas putusan PTDH terhadap dirinya. Sementara itu, Kejaksaan Agung RI akan menyiapkan tim jaksa pengacara negara bagi Presiden Joko Widodo untuk melawan gugatan ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumendana menyampaikan pihaknya masih menunggu surat kuasa dari Jokowi guna menghadapi gugatan tersebut. Komisi Kepolisian Nasional menilai gugatan Ferdi Sambo terhadap Presiden Jokowi dan Jenderal Listio ke PT UN atas pemecatannya dinilai Polri aneh. Keterangan itu diungkap oleh Komisioner Kompolnas Pongki Indarti pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Pongki menilai upaya pengunduran diri Sambo sudah ditolak oleh Komisi Kode Etik Polri. Alasannya, Sambo terjerat kasus pidana dengan hukuman di atas 5 tahun penjara, yakni perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Lebih lanjut, Pongki mengungkap gugatan yang diajukan Sambo tidak tepat. Hal tersebut justru bisa mencoreng nama baik Polri. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memandang Sambo tengah bergimik. Mahfud menerangkan kalau proses pemecatan Sambo sudah rampung secara hukum administrasi. Lagi pula, Mahfud menilai kalau Sambo sudah menerima keputusannya meski sempat mengajukan banding. Gugatan Sambo dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan terdaftar pada Kamis 29 Desember 2022. Keterangan tersebut tertera di website resmi PT UN Jakarta dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Berikut isi permohonan yang disampaikan Sambo dalam gugatannya. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1 sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Memerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Itulah fakta-fakta Ferdi Sambo yang menggugat Presiden Jokowi dan Jenderal Listio. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingsuara.com.